dipersembahkan oleh Selamat malam, detik-detik pencoblosan. Siapa tumbang, siapa menang. Itulah judul yang kami angkat di Catatan Demokrasi malam hari ini. Karena apa? Karena beberapa jam lagi masyarakat di Indonesia, pilkada serentak akan memberikan hak pilih, hak suaranya menuju ke tempat pemungutan suara 27 November besok. Tapi memang dinamika yang terjadi selama masa kampanye, bahkan di masa tenang, ada saja percikan-percikan yang cukup menyulut kita semua. Meskipun sekarang sudah masa tenang, kami dilarang untuk menyebutkan nama, apalagi nomor urut dari masing-masing pasangan calon. Ya, tapi kita ingin melihat siapakah kemudian para pemimpin 5 tahun ke depan yang mampu membangun dan juga memajukan seluruh daerah di Indonesia, termasuk juga akankah kemudian dua nama besar, Jokowi efek maupun Anies efek ini mampu mendongkrak suara pada saat mereka turun gunung di sejumlah daerah untuk nanti pada saat pemilihan 27 November 2024. Termasuk Presiden ke-8, Prabowo efek. Itu dia. Yang dalam 1-2 hari ini sepertinya ada surat sakti, anjuran, imbauan untuk mengajak memilih seperti itu ya. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa sebenarnya banyak faktor kenapa masyarakat memilih calonnya, bukan hanya elektabilitas, bukan hanya berdasarkan survei yang masih sangat dinamis, tapi ternyata ada bagaimana akseptabilitas yang diterima oleh masyarakat, Maria ya. Semua ditentukan pada esok hari, Andro. Kita tentu mengharapkan masyarakat Anda, para pemilih, hadir ke TPS pada 27 November esok untuk menentukan pemimpin masa depan wilayah Anda. Ini teman-teman mahasiswa sudah punya pilihan untuk besok? Rata-rata KTP-nya mana? Sudah, Jawa Barat, Andro. Jakarta? Jakarta. Siap-siap ya, jari kelingking besok warna ya. Jangan lupa bangun pagi datang ke TPS. Kalau gitu nanti pun dalam diskusi kali ini kami juga menghadirkan sejumlah narasumber tentunya, dan juga kami turut melibatkan mahasiswa dari Universitas Budi Luhur Jakarta. Tepuk tangan mana teman-teman mahasiswa? Pemilih-pemilih muda yang sangat berpengaruh pada Pilkada 2024. Tapi saya lihat tampilan Maria kayaknya meriah banget ya. Wah, jelas dong. Kita kan pakai batik dari BHS. Kali ini batiknya bertema apa nih, Andro? Betul, kalau saya batik Jacquard dari BHS. Thank you banget ini BHS yang setiap pekan terus memberikan dukungan untuk Catatan Demokrasi supaya siaran kami lebih semangat. Itu dia, semakin berwarna juga siaran Catatan Demokrasi kita malam hari dengan pakaian yang begitu menarik dari BHS. Kalau gitu langsung saja kami akan perkenalkan satu persatu narasumber kami sudah hadir bersama dengan kami di studio Catatan Demokrasi. Ada Prof. Larry Aryani, pakar komunikasi politik dari LSPR. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. Tapi warna baju tidak representasi pilihan ya Prof ya? Andro, tolong Andro. Nggak kirain gitu ya. Baru juga pertama ya Prof. Kalau yang ini nampak netral dari warna bajunya ya Andrea. Ada Bung Ngatawi Alzastro, budayawan. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Selamat malam semuanya. Sehat Gus Ngatawi? Alhamdulillah. Karena hitam. Tapi bukan golongan hitam. Nah. Karena ini masa tenang kampanye, jadi kita harus betul-betul menjaga tidak ada penyebutan nama, tidak ada mungkin foto, gambar, visual dari masing-masing pasangan calon. Kami juga sebagai media punya tanggung jawab agar tampilan kita di layar tetap objektif, netral. Bang Hensat, sehat Bang Hensat. Jangan kompor nih malam hari ini nih. Bang Hendri Satrio yang memantau berbagai pilkada bukan hanya di Jakarta tapi juga di sejumlah daerah. Gimana Bang? Alhamdulillah, semoga aman ya, tidak ada gesekan-gesekan. Mantap. Seperti sepak bola kita lah, mudah-mudahan meningkat terus. Betul. Ini kenapa sepak bola sih? Ini koma dulu Bang, Kita koma dulu. Terima kasih Bang Hendri Satrio. Ya, dan hadir pula di sebelah Bang Hensat ini ada Prof. Ibnu Hamad, pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Maria. Ya. Terima kasih banyak Prof. Ibnu Hamad ini yang sangat produktif menulis ini Prof. Ibnu Hamad ini. Itu dia. Kita ingin dengar nanti analisanya malam hari ini seperti apa ya. Kursi kosong Maria di depan Maria ini yang diperebutkan besok siapa ini? Diperebutkan bukan dong. Kita tunggu. Sudah hadir, langsung saja kita panggilin dia. Bung Effendi Ghazali. Monggo masuk, Bung. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehat Bang. Kami kira baju merah putih lambang timnas, tapi hari ini variatif sekali ya Bang. Tangkap Netanyahu. Luar biasa. Bukan hanya tangkap Bang, tapi juga hukum mati katanya Bang. Enggak, kita temanya beda Bang. Bukan tema itu ya. Terima kasih banyak Bang Effendi Ghazali. Bung Ege siapa Andro? Kemudian ada Bung Slamet Ginting. Selamat malam Bung Slamet Ginting. Selamat malam Bung Andro. Sehat Bung Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dari posisi HP Bung Slamet Ginting seperti sudah siap live TikTok sepertinya.
Tapi mati nih. Mati, baik. Kita mau dari DPT terbanyak terlebih dulu. Karena di Indonesia, hadirin dan juga pemirsa, ada sekitar 35 juta daftar pemilih tetap yang ada di Provinsi Jawa Barat. Yang orang Jawa Barat mana? Yang ada di sini yang orang Jawa Barat? Ternyata KTP Jakarta semua. Nggak ada Jakarta, Jakarta kalau di sini Andro. Nah, Depok kita boleh. Mantap ini. Ke Gus, boleh Gus melihat dinamika yang terjadi selama masa kampanye, masa tenang, dan besok hari pencoblosan seperti apa, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat ya suasana kampanye, suasana sosialisasi, kayaknya orang ini, masyarakat ini sudah terbiasa. Karena dari kemarin mereka mulai dari pilpres, pileg, sampai sekarang. Itu ya mereka lihat orang kampanye, lihat orang grubyuk-grubyuk, menawarkan visi, menawarkan misi. Rakyat itu kok kayaknya ya sudahlah itu. Dia sudah menentukan pilihan, dia sudah, saya pikir ketika mereka datang, terutama yang di daerah-daerah yang saya lihat ya, Depok, ya, DKI, terus kemudian Tangerang dan lain sebagainya. Ya ada kerumunan, ada kumpulan, tapi saya yakin mereka di saat kumpul, saat ketemu, itu sudahlah. Kemarin saya sudah punya pengalaman milih presiden, milih legislatif. Rakyat semuanya saya pikir sudah punya kearifan-kearifan, sudah punya pola pikir, cara pandang untuk memilih. Maka kadang-kadang kita yang di sini nih ngomong ngalor ngidul ini itu, nganalisis ini itu. Padahal rakyat juga sudah punya pikiran, punya pandangan, punya pilihan. Yang itu juga besok akan ditentukan. Pilihannya banyak loh, Gus. Hah? Jawa Barat termasuk yang banyak loh. Iya, masyarakat bingung nggak tuh? Pilihannya banyak, tetapi dia yang dijatuhkan kan cuma satu. Dan itu sudah, kan ada beberapa faktor. Satu, figurnya, kedekatan orangnya. Terus kemudian juga sejauh mana dia selama ini memiliki persepsi terhadap si tokoh itu. Itu sudah selama kemarin itu mereka sudah menentukan lah. Oke, mereka sudah menentukan, Bu. Ya. Oke, di Jawa Barat nampaknya mayoritas mereka sudah menentukan. Tapi ya, apakah budaya partisipatif untuk kemudian datang ke TPS ini juga tinggi? Tinggi, saya kira akan tinggi. Itu akan tinggi. Ya. Hujan ada faktor hujan juga. Karena hujan itu mereka akan datang ke TPS rame-rame. Saya berbeda boleh ya, berbeda untuk mengatakan. Berbeda untuk mengatakan justru yang sekali ini nggak biasa sebetulnya. Kenapa nggak biasa? Karena yang pertama entah siapa yang mengusulkan pilkada serentak itu adanya pada tahun yang sama atau langsung sesudah Pilpres. Coba dicek negara mana yang ada seperti itu. Hati-hati loh. Waktu kami dulu maju itu pemilu nasional serentak. Presiden, DPR, dan DPD gitu ya. Jadi sama sekali itu gak ada kaitannya dengan pilkada serentak. Karena itu keluar dari 5 kotak itu. Bahkan dulu pilkada serentak itu nggak ada itu dalam rezim pemilu ya. Kemudian baru masuk rezim pemilu. Nah maksud saya gini, ketika dia bergabung dengan cepat sesudah Pilpres, langsung masuk pilkada serentak, justru menjadi biasa-biasa saja itu sebagai akibat, tapi kemudian menimbulkan banyak hal-hal yang mungkin akan kita bahas malam ini dalam catatan demokrasi. Salah satunya, kan nggak bisa misalnya gini ya, seorang mantan presiden, ya tiba-tiba dalam waktu beberapa bulan dia langsung turun jadi influencer misalnya, ya kan? Karena waktunya yang pendek. Seorang presiden yang baru saja pidato, saya akan menjadi presiden buat seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih saya ataupun yang tidak memilih saya. Tiba-tiba dalam pilkada dia bilang, untuk daerah ini pilih ini ya, untuk daerah ini pilih ini ya. Kalau betul itu terjadi ya, artinya dengan sukarela, bukan di bawah permintaan atau apalah gitu, kan jadi awkward, jadi orang jadi canggung. Nah akibatnya kemudian saya rasa itu betul itu orang jadinya ya habis pilpres begitu-gitu aja kan. Dan di beberapa daerah memang menunggu persis seperti pilpres. Ya nanti adalah malam-malam ini sampai besok pagi gitu. Apa itu Bang Eji? Masih laku, itu masih laku. Yang itu masih laku. Guyuran-guyuran itu masih laku. Masih. Coba aja. Bung Hensat kenapa geleng-geleng? Habis puter-puter ya. Saya sama, saya muter-muter. Masih ada apa masih laku? Bung. Masih ada, masih laku atau masih mau terima gitu kan? Ya kalau terimalah. Ngomongnya ekonomi kita lagi enak. Seberapa berpengaruh tapi gitu kan Bung? Ya seberapa berpengaruh itu sebetulnya pengaruhnya sangat jelek ya. Terutama kalau ada intensi untuk bagi gitu. Ini kan saya kan tadi tuh Bang Eka kan sempat ngomong, ada presiden begini, ada mantan presiden begini. Terus dicari pasalnya, kira-kira melanggar atau tidak, kan aneh gitu.
Itu kan nggak usah dicari pasal, buka aja Undang-Undang Dasar 45, sumpah presiden. Sejujur-jujurnya, selurus-lurusnya dan seadil-adilnya. Nah habis itu tinggal dinilai, ini adil nggak, ini lurus nggak, gitu kan? Kalau ini nggak adil, nggak lurus, nggak usah dicari lagi undang-undang lainnya. Masa kita hari Minggu nggak ada presiden, ini libur, kan nggak gitu ya. Jadi memang ini sebuah catatan-catatan yang menurut catatan demokrasi, menurut saya perlu dicatat. Jadi artinya besok iya pencoblosan. Kemudian besok iya kita memilih pilkada pemimpin daerah. Tapi apakah itu kemudian berpengaruh jelek atau berpengaruh baik kepada kehidupan demokrasi kita selanjutnya? Menurut saya challenge-nya apakah akan membuat kehidupan itu lebih baik? Menurut saya sih ya itu pesimis sekali sih Bung Hensat ini. Bukan pesimis karena memang begini satu ya. Pilpres itu tidak bisa disamakan dengan pilkada. Oke. Kenapa? Karena di pilkada ini tidak ada strategi seperti pilpres. Tidak bisa dipaksakan strategi pilpres itu masuk di pilkada. Jadi artinya kalau kata hakim MK yang dissenting opinion itu, ada pengarahan ini, ada pengarahan itu nggak bisa terjadi di pilkada. Kenapa? Meskipun sekarang banyak dipakai cara itu di beberapa daerah. Nggak akan jalan. Hanya beberapa daerah saja yang menjadi pusat perhatian penguasa. Kalau pusat perhatian penguasa bukan daerah itu, mereka nggak bisa. Misalnya contoh Depok, Jakarta nih. Depok, tolong dong kita dibantu masa nih, di Jakarta kurang. Orang Depoknya ntar dulu, urus diri lu sendiri lah. Gue juga butuh masa di Depok, gitu loh. Jadi nggak bisa juga tuh, bisa hal seperti itu. Maka kemudian jadi aneh kalau saat ini kan ada perang endorse nih. Di endorse oleh ini, di endorse oleh itu. Tapi kita yang ada di sini nih berdelapan nggak pernah endorse ya? Enggak, aman. Enggak. Warna bajumu juga tidak ya nih. Di sini tawaran ada endorse mungkin Bang Hensat, tapi ditolak semua kayaknya. Kita lebih pilih endorse produk lah. Kira-kira gitu. Oke, kalau Bung Ening, silakan Bung. Ya memang kalau kita lihat fenomena pilkada serentak 2024 ini, kalau dalam ilmu politik itu terlihat memang ada fenomena politik kartel, di mana politik kartel ini ditujukan pada seseorang yang punya potensi untuk menang dan juga kepada partai politik yang berpotensi untuk menang itu diganjal. Nah inilah yang kemudian kalau menurut Profesor Jeffrey Winter, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal oligarki politik. Di mana kemudian kekuasaan mengendalikan demokrasi sedemikian rupa sehingga dinamika demokrasi itu akhirnya tidak sesuai dengan harapan. Artinya harapan itu hanya ada pada penguasa yang kita ketahui bersama, misalnya ada seorang tokoh yang dimatikan karena berpotensi untuk menang untuk tidak maju dalam pilkada. Kemudian juga ada partai politik yang kemudian dibiarkan sendiri untuk tidak maju. Ada ya Bang Ginting ya? Tentu ada. Itu bukan isapan jempol, ada tapi itu ya. Ada kemudian perubahan aturan main threshold akhirnya bisa maju, maka kemudian partai ini hidup kembali. Nah inilah tokoh potensial dan juga partai potensial ini yang kemudian bersatu melawan oligarki politik. Inilah yang disebut, yang seperti saya bilang tadi, fenomena kartel politik sedang terjadi dan ini bisa disebut sangat brutal karena kemudian tidak ingin terjadi, artinya demokrasi ini akhirnya hanya demokrasi seolah-olah. Jadi demokrasi prosedural saja, tidak substantif. Nah inilah fenomena yang akhirnya rakyat akan melihat bahwa ada raksasa yang harus dilawan. Nah tapi dalam kenyataannya oligarki politik yang tergabung dalam sebuah koalisi itu ternyata tidak mudah untuk bergerak. Jadi semakin banyak partai politik yang bergabung ternyata banyak kepentingannya. Bung Selamat Ginting, apakah maksudnya dengan banyaknya mesin partai politik, karena sekarang sepertinya ada ketimpangan. Iya. Ada calon yang diusung 8-10 parpol, dengan lawannya hanya satu partai politik saja. Iya. Itu jadi jaminan tidak? Kami juga tidak ingin narasi yang dibangun, kok kesannya pesimis, nggak ada calon-calon potensial di pilkada tahun 2024 sesaat lagi. Kita akan kembali usai jeda berikut ini hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya,
Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Bung Ginting, tadi nampaknya mengapa begitu pesimis sih? Nampaknya kok tidak ada begitu ya, sosok-sosok yang memang didukung oleh banyak parpol karena memang mereka cukup kompeten begitu loh. Ya, karena konsep politik kartel itu dalam operasinya itu menekankan kolusi antar partai politik yang kemudian membuat partai politik lain itu berjalan sendirian. Sehingga pada akhirnya melemahkan dinamika demokrasi. Inilah sebagai akademisi tentu pesimis dalam pengertian kok bisa seperti ini ya yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kok pilkada serentak bisa seperti ini. Dan ini menurut saya harus diingatkan bahwa kartel politik yang kemudian melahirkan oligarki politik akhirnya merekalah yang akan menentukan siapa pemenangnya, bukan kemudian rakyat pemilihnya. Ini yang harus diingatkan. Tapi kan tidak jaminan juga Bung Ginting, tebalnya mesin partai politik mereka akan dipilih oleh rakyat. Nggak jaminan juga kan? Persis, itulah yang harus kita tembus, Bung. Mungkin yang Ya. mungkin yang paling penting bukan itunya. Kita ini kan pilkada seharusnya tokoh-tokoh daerah itu yang muncul. Iya. Sekarang ini tiba-tiba kita melihat realitas calon pemilih melihat kok calon pemimpin saya orang jauh semua ya. Misalnya orang Jawa Barat ada di Jakarta, orang Jakarta ada di Jateng misalnya, contoh gitu. Jadi saya milih siapa dong begitu. Kan seharusnya kesempatan pilkada ini benar-benar konstituen memilih orang yang sudah dikenal di wilayahnya. Itu kan lebih substantif istilah Bang Ginting tadi kan. Tapi nyatanya ini kan dropping. Apa yang bisa diharapkan ya dengan pemimpin yang di drop misalnya oleh di mata masyarakatnya ya. Akhirnya seperti itulah yang terjadi, nanti pilihan yang sulit, bukan yang dia firm di hatinya milih siapa begitu. Karena pemimpinnya ini dropping semua gitu kan. Dropping. Dan itu yang membuat kualitas demokrasi menjadi seharusnya mendekatkan pemilihnya dengan pemimpinnya ini karena sistem yang kartel tadi, istilah Bang Ginting atau dropping tadi membuat jauh calon pemimpinnya itu dengan konstituennya. Ini tapi ada masalah yang dinamika harus juga soal dropping gini ya Prof ya. Ya. Soalnya begini, sebenarnya para calon itu sendiri terlambat membaca situasi. Contoh tadi yang Bang Ginting bilang soal di Jakarta yang dihadang seperti itu. Kalau seandainya mereka itu tidak terlalu percaya kepada partai politik, terutama para politisinya yang pagi bilang beda, siang bilang beda, sore bilang beda lagi, malam apa lagi gitu kan. Harusnya sejak jauh hari mempersiapkan diri seperti pasangan-pasangan yang ada di salah satu di Jakarta aja misalnya. Kan bisa dengan independen. Tapi karena percaya pada partai politik dan para politisinya telat untuk memikirkan itu. Padahal dia potensial. Apalagi di daerah itu Prof. Di daerah itu lebih sulit lagi mikirnya, gua punya duit enggak ini ya. Biarpun gua adalah tokoh masyarakat di sini, semua rakyat cinta saya gitu. Belum tentu dia mau maju, banyak contoh sehingga dia harus berhadapan dengan sengaja dibeli semua partai politik lalu berhadapan dengan kotak kosong. Nah itu sebab mengapa sepasang calon yang didukung oleh banyak partai politik dan sejak awal tahu misalnya orang bahwa dia didukung sebegitu banyak partai, didukung juga oleh tokoh dan elit politik, tapi elektabilitasnya nggak pernah ini menariknya tembus. kita tadi belum ngomong Jawa Barat, lalu masuk ke tokoh yang di dihadang sini. maju yang adanya bukan di Jawa Barat, gitu ya. Ya itu Bang Ginting sudah. Tapi nggak ada satupun yang mau nyebut namanya. Nggak boleh, nggak boleh katanya. Katanya nggak boleh. Loh dia nggak ikutan boleh. Oh yang tidak mau maju. Ya, Berarti benar. boleh. Kita Kalau di spill sebut boleh aja. ya. Anies Kalau bisa Baswedan. ikutan kan boleh. Boleh. Yaitu- Kalau yang tidak maju. yaitu? Anies Baswedan. Nah yang mau Kalau saya saya nggak takut. katakan, Terjawab sudah Maria ya. inti dari Prof Ginting, Prof Lili dan Prof Ibnu tadi kalau menurut saya lagi-lagi Iya. ketika ada keanehan yaitu pilkada yang digabung begitu pendek dengan pilpres, akhirnya ini keilmuan nih, terdapat kecenderungan untuk meneruskan kemenangan yang ada di pilpres dengan alasan-alasan yang ilmiah. Alasannya apa? Tugas kami ini demikian berat, menyediakan makan bergizi gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu perlu didukung oleh perpanjangan tangan yang menang di berbagai daerah. Itu salah satu alasan. Tapi pada bagian lain kita lihat masyarakat bisa melihat seperti Prof Ibnu tadi. Loh, ini kok dalam tanda petik oligarki itu bukanlah pada persoalan kita secara demokratis memilih, tapi calonnya itu sudah dipirit dari atas.
nggak bisa masuk ke pertarungan atau dikirim ke daerah lain. Nah Jakarta ini kan menjadi salah satu apa ya? Bukan barometer, korban nggak boleh ya? Percobaan. Kita dapat kiriman loh dari Jawa Barat. bukan cuma banjir datangnya dari mana-mana. Ini Pemimpin nih. dikirimkan gitu. Transfer pemain Ini ini. orang hebat loh. Saya sendiri kagum pada dia. Tapi seperti tadi, orang hebat itu Bang, ya seperti didukung tadi. pun nggak- Kenapa nggak bertarung di ada. sana saja gitu? Kenapa di sini? orang hebat itu pun yang didukung begitu banyak partai politik, ternyata sejak awal dicalonkan angkanya nggak pernah tembus ke 50. Dan yang penting kita bicarakan malam ini sebetulnya adalah ketika tadi kata Prof Ibnu mengirimkan orang ke tempat lain, itu kan hitung-hitungan ilmiahnya nggak mungkin menang nih, ya kan? Atau memilih yang bukan dari hal pemimpin, sebut aja lah, nanti sampai nggak kita ya? Ke Banten kita sampai nggak nanti? Nggak ya? Sampai. Ini nggak tahu kan Sampai, ini boleh. Jawa Barat tiba-tiba lewat Jakarta, Jawa Barat tiba-tiba bisa lewat Banten juga misalnya. Kan itu belum orang yang disukai oleh rakyat misalnya. Ini yang agak banyak ke Banten nih. Makanya kemarin itu sebetulnya pada saat ada orang yang ditaruh itu, menurut disertasi saya nih, Nasi. ini mereka melupakan yang namanya momentum politik. Sementara momentum politik itu kan berjalannya nggak berhenti tiba-tiba atau hari Minggu dia libur. Momentum politik itu kan jalan terus. Nah pada saat momentum politik itu datang, itu bisa menaikkan elektabilitas, bisa menurunkan elektabilitas. Kejadian-kejadiannya sudah ada, misalnya di Jawa Tengah tiba-tiba ada oknum polisi melakukan kesalahan fatal. Itu berimbas nggak ke pilkadanya? Mungkin berimbas. Kemudian mitos di Jakarta yang sampai hari ini belum bisa terbantahkan. Kalau survei nomor 1 biasanya lama-lama turun terus gitu. Nah itu juga terjadi di sini. Makanya menurut saya momentum politiknya juga harus dihitung. Nah ini kan mereka terlalu percaya diri dengan kekuatan partai politik, kekuatan endorsement, lupa baca bukunya Henry Satrio gitu ya, sehingga momentum politiknya itu hilang terus lagi-lagi. Padahal di beberapa pilkada momentum politik itu sangat dipengaruhi oleh hal sepele tapi penting, lisan. Nah sekarang kita lihat di beberapa pilkada itu sudah mulai tuh beredar jejak digital yang ada kaitannya dengan lisan para calon-calon kepala daerah. Itu akan berpengaruh dan itu akan menentukan hajat hidup orang banyak nanti di daerah-daerah itu. Ya, Terus? saya pikir saya akan melihat dari perspektif lain, perspektif kebudayaan, Ya. yang barangkali selama ini nggak Sudah ada kementeriannya sekarang. Top. dalam perbincangan ini. Jadi staf ahli ya di sini. Ya, begini. Karena politik kita itu ya terkait dengan akar budaya, tradisi, cara pandang yang ada di masyarakat. Bahkan kadang-kadang yang kita omongin di sini nih, kadang belum tentu nyambung loh. Yang kita bilang ini masyarakat, ini rakyat. Itu bisa jadi imajinasi kita tentang rakyat, imajinasi kita tentang masyarakat, imajinasi kita tentang politik. Sementara rakyat punya perhitungan sendiri. Rakyat punya preferensi sendiri berdasarkan akar kultural, tradisi, dan lingkup kedekatan dia secara emosional dengan hal-hal yang dia yakini di daerah. Pas saya pikir ya, misalnya Pilpres kemarin cukup menjadi pelajaran bagi kita. Berapa orang yang ngomong bahwa ini tidak sesuai etika, tidak sesuai moral gitu. Nah ternyata malah dia yang jadi. Ini kan logika kita nggak nyambung. Kalau kita dalam pengertian akademik ilmiah ini, karena memang rakyat kita ini, saya selalu ingin mengatakan bahwa range-nya itu sangat kuat, sangat panjang, mulai dari yang belajar pakaian sampai yang sudah main internet. Ini ada. Dan ini kadang nggak kita perhitungkan bahwa mereka yang levelnya, kalau dalam bahasanya August Comte itulah yang mistis, ontologis, fungsional dan lain sebagainya itu ada semua gitu loh. Dan ini kadang luput pikiran kita. Wah ini calon drop-dropan ini secara ilmu politik. Ini kita ngitung, ini mesti gak cocok ini. Ini ada konflik ini itu. Tapi rakyat ternyata, wah di drop ini malah jangan-jangan hero baru ini di sini. Saya kira apa yang dikatakan oleh Gus itu ada benarnya juga. Buktinya di Jakarta misalnya kan dari elektabilitas yang muncul dari pasangan-pasangan itu ternyata ada berubahnya perilaku pemilih. Jadi ternyata masih ada yang belum menentukan pilihan sebesar 23,8% berdasarkan hasil Litbang Kompas yang terakhir. 30? Nah itu terbagi menjadi dua, terbagi antara swing voters sama undecided voters.
Kalau swing voter itu kan sebenarnya dia itu masih gampang aja. Sebelumnya dia memilih ini, tiba-tiba pengen memilih lagi, nggak mau deh ini ternyata partainya sekarang ini misalnya gitu. Tapi kalau undecided itu benar-benar belum menentukan pilihannya. Nah, mereka masih menimbang nih apa kemungkinan fokus yang lebih terjadi, kesalahan apa yang viral kemudian. Nah, ini yang ditentukan. Jadi benar nih, jadi yang 23 itu makanya kita sulit menentukan siapa yang akan menang. 2 putaran nampaknya nih kalau dilihat dari angka tersebut. Di Jakarta. Daerah mana itu? Jakarta terutama. Prof. Leli, yang dikhawatirkan justru di tipisnya yang menang dan yang kalah itu yang disebut dengan budaya yang tidak dihitung kita secara akademik. Iya, jadi yang namanya nggak bisa menentukan. Serangan itu. Iya. Serangan doa, serangan subuh gitu. Kata-kata lah. Iya, begitu. Iya. Oleh karena itu mungkin dalam kali ini tugas kita di catatan demokrasi kan justru mengingatkan itu kan. Maksudnya gitu loh. Iya. Jangan sampai kita bilang karena masyarakat kita ini, saya sama-sama anggota Mujadalah Kiai Kampung. Saya mau mengatakan ini, yang disampaikan Mas Hastro ini bagus betul, bahwa memang kenyataannya demikian. Bahkan ketika masuk ke pendidikan kan yang selesai SMP itu 72% sekian gitu ya, di antara kalangan pemilih. Yang mau saya katakan adalah kan nggak bisa hal-hal yang memang disebut sebagai pelanggaran etika terus kita bilang ya oleh rakyat sudah diterima. Kita di sini di catatan demokrasi tetap harus menulis catatan berdasarkan undang-undang dasar gitu ya. Setuju ya? Setuju. Berdasarkan undang-undang dasar katanya dia, catatannya adalah begini. Nah, catatan dari segi kebudayaan itu kita terima, tapi sambil tetap kita menyatakan malam ini tugas kita. Nah, jangan pernah terima barang ataupun uang karena itu memang haram. Nah, misalnya begitu ya. Setuju ya? Tapi bukan sekedar berhenti di normatif haram, yang perlu dilakukan, didorong juga adalah praktisnya. Bagaimana misalnya Bawaslu, Bawasda ya kan? Bawaslu gitu. Nah, kalau tentang kayak gitu bermain tentang serangan itu, badan halal itu yang harus menentukan itu. Badan halal. Badan halal. Oh itu kalau soal fatwa itu sudah dari lama ditentukan bahwa itu haram. Tapi hasil surveinya Bang Effendi dan teman-teman ya secara kualitatif 90% itu masih menentukan ya Bang ya. Jadi gini pelan-pelan. Ya. Secara kuantitatif di Jakarta itu bulan Juni Litbang Kompas menyatakan 58,3% masih mau menerima barang atau uang untuk menentukan pilihannya. Menerima dan menentukan? Iya, setelah menerima jadi menentukan. Ya kan? Padahal kita pengennya ya kalau terpaksa betul Anda terima, iya saya nggak boleh bilang silakan terima, cuma apapun ujungnya tetap pilih sesuai dengan hati nurani. Maksud kami apakah semudah itu rakyat harga dirinya dibeli, suaranya dibeli? Loh, itu survei demi memilih Bang Effendi Ghazali. Secara kualitatif kita tanya kemana-mana ini ya, kami jalan juga, Hendri Satrio jalan kan? Apakah menurut Anda wajar orang menerima sesuatu untuk menentukan pilihan? Kan harus begitu kan? Nanyanya nggak mungkin nanya, Anda mau nggak menerima sesuatu buat pasti apakah menurut Anda wajar dalam pilkada ini orang akan menerima sesuatu untuk menentukan pilihan? Iya, tinggi betul. Karena apa? Lagi-lagi jangan-jangan pada hari ini nih di pilkada yang serentak ini memang ekonominya lagi mengatakan demikian, ditambah lagi Kementerian Kebudayaan baru didirikan. Kurang lebih gitu ya. Jadi gini Bang, supaya nggak salah paham. Jadi pernyataan saya yang soal kebudayaan itu bukan berarti mengesahkan yang itu. Tapi kita sedang mengingatkan bahwa kita ini sedang trial on demokrasi, sedang berlatih, sedang berjalan. Makanya terjadi yang hal seperti itu harus kita pahami, kita dalami, dan itulah yang menjadi concern kita untuk melakukan pendidikan. Maksud kami, bapak-bapak dan ibu, maksud kami, maksud kami, kalau memang serangan Fajar masih ampuh, buat apa selama masa kampanye visi, misi, program kerja dikampanyekan? Kok kesannya sia-sia? Sesaat lagi kita kembali hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kami tadi sebenarnya cukup kecewa ketika bapak-bapak, ibu di sini mengatakan bahwa serangan Fajar itu masih mempan. Buat apa maksud kami visi, misi, program kerja selama ini kalau mereka masih terima duit? Siraman dari calon-calon oknum tersebut masih mereka terima, ya buat apa jadi pilkada? Celakanya dalam pilkada atau kontestasi di Indonesia itu sudah tidak bicara masalah haram halal. Mereka mengedepankan bagaimana caranya hanya aja bicara tentang menang kalah. Sehingga haram halal itu diabaikan. Ini fenomena yang kemudian harus kita bahas.
Nah, kalau misalnya bicara gubernur adalah orang pusat di daerah, maka buat apa juga kemudian dilangsungkan pilkada sehingga cakar-cakaran. Tentu saja presiden ingin gubernur adalah orang yang sepaham. Kita belajar dari pengalaman kemarin ketika presiden dengan gubernur Jakarta berbeda pandangan. Maka disinilah upaya yang dilakukan bagaimana caranya menghentikan tokoh-tokoh potensial untuk tidak maju di sejumlah tempat. Karena itu menurut saya kasus tokoh Jabar yang kemudian di-drop ke Jakarta ini seperti fenomena karena sebelumnya sudah ada pertarungan antara dua gajah maka pelanduk mati di tengah-tengah. Ini tokoh ini sesungguhnya adalah pelanduk yang ada di tengah-tengah. Dia tidak bisa apa-apa karena sesungguhnya dia ingin tentu menjadi raja dalam tanda petik di kampung halamannya tapi tidak bisa. Jadi fenomena ini juga terjadi di sejumlah tempat, misalnya di Jawa Tengah segala macam. Ini karena yang dibicarakan lagi maju, jadi nggak boleh disebut namanya ya. Nggak boleh disebut nama. Jadi saya nggak bisa tanya, ini pelanduk siapa? Nggak bisa. Jangan Prof. Karena maju ya. Ya, karena dua partai itu kemudian harus memikirkan, tentu ada kepentingan si partai ini ingin tokohnya yang menang di provinsi A misal. Maka kemudian harus ada barter. Tokohmu aja lah yang di sini. Sehingga tokoh yang kemungkinan susah juga kita nggak sebut nama jadinya ya. Ini dikasihan orang di rumah nih. Kalau kita kan langsung pelanduk adalah itu. Yang di rumah mikir, ini pelanduk kebun binatang mana? Tapi saya potong sedikit ya. Tapi gini Bang Effendi, tesisnya kalau memang gubernur yang terpilih nanti gitu atau bupati wali kota yang terpilih harus sejalan dengan pemerintah pusat, bisa diuji juga. Ternyata yang mengusung gubernur, calon bupati, kombinasi partainya berbeda-beda juga. Ya, waktu zaman pilpres mereka serombongan dengan yang blok ini misalnya. Tapi begitu pilkada ini kombinasinya bisa bersilang, saling silang. Ini fenomena apa? Jadi nggak benar juga kalau tesisnya supaya gubernur dan bupati dan wali kota yang terpilih itu sejalan dengan pusat. Kepala. Ada hipotesis lain gitu nggak cocok. Ada hipotesis lain. Ya. Karena 3 daerah terutama yang paling menentukan ketika Pilpres 2029. Yes. DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi 4 daerah ya. Jadi 4. Dapat bonus 1 jadi 4. 4 ya Prof. Bukan nomor, akhirnya kembali pengen nomor urut jadinya gitu. Padahal tidak. Jadi karena mereka yang paling menentukan dengan jumlah suara pemilih yang terbanyak itu yang dikejar, calon-calonnya itu yang didesak. Makanya ada yang jadi bukan hanya endorse ya, tapi titip ini, titip itu, titip ini menjadi seperti just tip itu loh, jasa titip gitu kan. Nah, ini dinamika yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Tapi di dalam partai politik itu klausul pembentukan partai politik itu sendiri sudah diatur untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau sudah direbut, bagaimana cara mempertahankan adalah merangkul semua tokoh-tokoh di daerah yang mereka harus menentukan ini yang harus menang, ini yang harus menang. Makanya tadi kalau suap itu haram, dalam politik itu halal dan haram hantam. Itu masalahnya. Nah mereka nanti kita butuh dari Yai Sastro nih ya. Dari Gus ya. Ayat-ayat harus keluar nih ayat-ayat nih. Rasanya yang saya tangkap dari Prof. Slamet Ginting tadi adalah kan memang dalam konteks catatan demokrasi ini kita harus ingat apa yang menyebabkan sesuatu terjadi. Misalnya ya di Jakarta lah, ini karena nggak maju boleh. Anies gitu ya, itu kan pernah punya, saya nggak tahu nih dari konteks etika misalnya atau budaya, kan pernah perjanjian dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo maju, Anda nggak maju. Lalu dibatasi ini seakan-akan 2017, padahal 2024 juga demikian misalnya. Nah ini kan belum selesai. Ya. Nah tapi bagi rakyat kan nggak ngelihat itu. Padahal itu mungkin penting loh dalam konteks etika, memegang janji dan sebagainya ya. Saya nggak ikutan karena saya nggak tahu itu persisnya. Tapi dalam konteks yang lain, kalau betul tadi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, harusnya karena malam ini rata-rata semua ilmuwan ya, nggak ada kan yang di partai politik, kita tahu bahwa sistem presidensial itu sebetulnya memang disiapkan buat 2 kali loh. Rata-rata di mana-mana tuh 2 kali. Kecuali ekonomi memburuk, ya seperti sekarang nih.
Biden dan kemudian Kamala Harris lewat oleh Trump gitu. Nah, dalam 2 kali itu sebetulnya nggak perlu khawatir bahwa ada satu kandidat lain yang tumbuh besar di sebuah provinsi untuk selanjutnya menjadi nantinya calon presiden selanjutnya gitu. Jadi ini saya mau bantah nih bahwa mempertahankan kekuasaan antara lain dengan mencegah supaya tidak ada kandidat-kandidat yang muncul sebagai kepala daerah, khususnya Jakarta ya. Jadi Kan begini loh. Dengan Klausul pembentukan partai politik. ya khususnya Jakarta kan. Ya, saya Kan seluruh partai politik klausulnya. dalam politik itu setahu saya dia akan mengambil resiko terkecil dari berbagai macam resiko. Oke. Nah, mungkin resiko terkecilnya kalau calon gubernur itu memang orang dia. Memang ada bahwa bukan orang dia pun bisa kerjasama karena ada persilangan partai. Ya, Tapi tadi. dalam hitungan-hitungan berpolitik itu kan masing-masing ada resikonya dan wajar kalau ngambil resiko terkecil, yaitu orang yang memang betul-betul bisa menjadi proksinya. Nggak, Itu hal yang wajar dan biasa. wajar Ini, Gus, kalau itu teorinya benar, Ya. itu bisa hanya terjadi bila tidak ada hasrat politik di orang lain. Gitu kan, misalnya per hari ini oke, dia sejalan. Karena memang dia butuh itu. Tapi nanti begitu dia besar, dia pasti punya hasrat politik juga. Dan sudah ada contoh ya. Sudah ada contoh. Ya kan? Maka saya agak aneh juga tuh kalau kemudian mendengar biar kita di pusat sejalan dengan di daerah. Lah emang bisa apa? Oh, maksud saya gini, emang bisa bupati Maksudnya gimana, sama Gus? Maksudnya gimana, gubernur Gus? itu Ya, ini beda? kan sama-sama hipotesisnya. Bahwa ini pun juga hipotesis. Ya. Yang saya sampaikan tadi juga hipotesis. Ya, bahwa belum tentu orang dia yang jadi nanti akan ngikut dia terus juga belum tentu. Itu Sama dia. saja. Sama Dan saja. itu kan banyak contohnya, Bu. Tetapi dalam hitungan kalkulasi politik ada asumsi kan daripada saya cari orang lain yang sama-sama belum tentu ikut saya, ya saya akan ambil risiko terkecil dari awal, saya ngikut orang saya aja. Mungkin yang belajar dari Filipina kali ya. Iya Enggak Filipina Oh, itu juga di Filipina nggak ngeri tuh. Filipina beda-beda. Presiden dan wapresnya dipilih terpisah. Tapi paling seru di dunia hari ini itu ya. Iya itu orang ancam-ancam bunuh-bunuh. bicara soal Iya kan? Iya. soal tema tadi itu loh, orang saya dan tidak orang saya tadi itu kan, itu karena resikonya lebih kecil kalau tidak orang saya. Bang Dia Atawi, orang saya. Itu sayang sekali kalau itu yang jadi hipotesis. Berarti kan membunuh demokrasi itu sendiri. oh enggak kan? juga, karena sama-sama juga kemungkinan tetap kontestasi berjalan kok. Itu dia. Itu tetap kontestasi berjalan. Kalau kita sayang sama bangsa ini, Ya. harusnya kan semua diberi kesempatan dong ya, kan Nah, begitu enggak. mestinya kan. Ya, kita bicara pada norma Iya, ideal maksud dan saya. ini norma faktual. Iya, betul. Saya mencoba memahami norma faktual yang Iya. sedang berjalan. Iya. Gitu loh. Jadi ini ada. Tapi kan Gus sendiri yang bilang nggak ada bentar, norma Bu. dalam politik. Dan ini itu. serunya sekarang ini, Ya. kondisi ini kan kita lagi ngomongin presiden, mantan presiden, Pak Wapresnya asik sendiri jalan-jalan. Belakangan. Itu yang saya maksud. Dan rakyat tetap jalan sendiri dengan imajinasi. Kalau itu saya setuju. Betul. Ya bisa jadi tidak tergantung dari siapa yang tampil sebagai kepala daerah pada saat ini. Iya, kita Tapi tergantung dari siapa yang setia jalan-jalan bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Orang jatuh cinta. 10 tahun lagi dia presiden kita selanjutnya. Buku-buku. Ngapain Anda maju-maju kepala daerah ini? 5 tahun lagi mana tahu. Nah, 5 tahun lagi. Lama-lama, Makin serius. lama-lama antara misalnya ya Gubernur Jawa Timur dengan Wali Kota Surabaya, itu akhirnya Wali Kota Surabaya harus orangnya Gubernur Jawa Timur. Kita tahu juga kan dalam kasus, kita nggak usah sebut ya namanya, dua-duanya kemudian sekarang sedang berkontestasi. Lama-lama begitu semua. Akhirnya sama, Gubernur Banyak Jawa contohnya itu. Tengah dengan Wali Kota Semarang, Gubernur Sumatera Utara dengan Wali Kota Medan. Kan terjadi nih kayaknya. Makanya kemudian Saya harus agak juga saya agak dipikirkan cepat apakah memang perlu pemilihan langsung atau perlu penunjukan. Waduh, terlalu jauh kalau itu Bang, ya. Nggak, saya perlu agak Temanya cepat bukan itu, Bang. menyisipkan satu hal aja. Kebetulan dia menyebut Jawa Tengah. Salah satu tugas dari partai politik, kelas-kelas yang kita ajarkan, mempromosikan kadernya, betul nggak? Iya. Yang dari awal bersama-sama, kemudian menaikkan. Bagi saya, calon gubernur Jawa Tengah itu Sudaryono. Yang paling tepat. Iya dong. Iya. Kaderisasi. Kaderisasinya dipilih juga oleh daerahnya kan. Tiba-tiba datang dari yang lain dengan memberikan KTA. KTA-nya sama. Cuma pertanyaannya, bagaimana nih sistem pengkaderan yang perlu dicatat di catatan demokrasi. Iya. Betul. Kalau Bapak kata- Ibu, catatan demokrasinya banyak sekali, tapi kami tidak ingin
meributkan nama-nama yang sudah tercetak di surat suara. Sudah bisa lagi diubah, nasi sudah menjadi bubur. Sudaryono enggak, Pak? Dia jadi wamentan. Sudaryono enggak? Kebetulan tidak menyebut nama-nama di sini kan? Nyaris. Nyaris. Nama-nama nyaris disebut. Kita sebut nama ini aja, jabatan-jabatan. Enggak ada. Sudaryono enggak maju. Ya. Sama. Maju dia, nggak maju Tapi aman. ya, Saya justru akan kembali pada pertanyaan tadi. Kalau memang, ya kan, bahwa serangan pacar penting, ngapain ada kampanye-kampanye? Pertanyaan ini menurut saya bisa dipahami salah. Karena pertanyaan kalau memang agama itu, ya kan, bisa membuat orang jadi baik dan lain sebagainya, nyatanya juga masih ada begitu, buat apa beragama? Ya ekstrim bisa begitu loh nanti. Ini kan proses berlatih. Nggak apa-apa. Sekarang serangan pacar, gitu kan, dianggap masih berlaku. Justru dengan catatan demokrasi ini pelan-pelan akan mengurangi. Karena ada edukasi seperti itu. Gitu loh. Jadi nggak usah kita protes. Loh kalau serangan pacar masih laku, ya nggak usah deh kita ngomong soal demokrasi, catatan demokrasi. Buyar semuanya nanti. Justru omongan kita itu untuk melakukan edukasi, penyadaran bahwa meskipun itu masih berlaku, siapa tahu kapan-kapan nggak berlaku gara-gara kita ngomong. Kapan-kapan loh ya. Kalau kapan-kapan tuh bukan besok ya Gus ya. Kapan-kapan bukan besok Gus ya. Optimis. Bisa besok. Nampaknya masyarakat kita juga sudah melek akan hal ini, bukan Bung Hensat? Asik ini. Kapan-kapan loh ya. Kapan-kapan. Syukur bisa besok. Enggak, kapan-kapan tuh termasuk besok enggak? Iya. Tuh, saya yang ditunjuk Sudah awal. melek belum Bung Hensat? Monggo. Oke. Tentang serangan fajar. Melek lah harus ada gitu maksudnya meleknya itu. Enggak jadi Bukan melek nungguin tapi ya, bukan loh. ini saya urut-urut ya. Dissenting opinion Hakim MK. Ini bukan Henry Satrio yang ngomong. Itu mengatakan bahwa ada beberapa catatan yang seharusnya tidak terjadi di demokrasi. Gitu ya. Bukan catatan demokrasi ya. Nah, maka karena tadi Prof Effendi Ghazali mengatakan bahwa ini terlalu dekat dengan Pilpres, maka pembelajaran Pilpres yang telah dicatat salah oleh Hakim MK itu akan ditunggu karena jalurnya terlalu dekat. Kemarin begitu, saya tunggu aja. Gitu. Apakah kemudian kalau nggak dikasih atau nggak dapat rakyat kecewa? Ya mungkin aja kecewa. Kok nggak ada nih? Maka betul kayak tadi, ini kan doa deh Gus ya. Semoga kelak tidak ada lagi rakyat yang menunggu serangan fajar. Malam nanti ngasihnya Gus. Enggak. Tahajud jadinya. Tapi ini tetap harus ada yang positif, yaitu balik ke ilmu aja lah ya, bahwa AI algoritma sekarang itu menyatakan bahwa keputusan-keputusan kita ini dibuat dari dua hal. Yang satu tuh social recall atau social memory, memori sosial atau memori ingatan, memori tentang hal-hal yang kita dengar dari visi, misi, pidato dan lain-lain itu, janji ada 15 bebas angkutan umum, yang satu bilang bukan 15 kami 17 ya kan, mau bikin rumah murah, kalau kami di atas sungai gitu ya. Jadi makin lama makin itu ada di ingatan. Nah kemudian pengaruh pada malam-malam seperti ini kan kita sadari ada. Nah mereka ini sekarang sedang malam ini bertabrakan lah gitu ya. Nah di Jakarta itu kalau saya mengutip survei Litbang Kompas kan menjadi menarik, mungkin nanti bagiannya pengaruh dari tokoh-tokoh yang selama ini dianggap sebagai influencer atau endorser itu profesi yang mulia juga kan, ya kan, influencer itu ya. Tapi dalam konteks Anda tiba-tiba turun itu kan orang nanya. Nah tapi pengaruhnya makin lama makin turun. Saya cuma mau mengatakan misalnya gini ya, saya nggak menyebut lah Pak Presiden, jangan ya. Di bawahnya misalnya Pak Jokowi Barusan ngomong kan akibat pengaruhnya yang agak turun itu, kalau Pak Jokowi itu di Jakarta itu mungkin sudah tinggal sekitar 46% dari semula itu ya, pengaruhnya dalam membentuk pilihan. Kemudian Anies Baswedan 44, Ahok itu 40%. Ketika orang ditanyakan itu, yang menjadi menarik bukan itu, ketika ditanyakan apakah ada pihak tertentu yang betul-betul mempengaruhi Anda buat keputusan? Itu 59% mengatakan enggak ada. Artinya endorsement sudah gak laku lagi. Kami berharap ada masyarakat yang berpikir rasional untuk menentukan pimpinan kepala daerah sesaat lagi. Sesaat lagi ya. Kita harus dahulu hanya dicatat demokrasi. Harap tenang gitu. Ya, Anda kembali di catatan demokrasi pemirsa. Mungkin kalau tadi Bung Ege kemudian juga Bung Hensat sudah memiliki data, analisa bahwa memang beberapa influencer tadi itu
nampak tidak begitu berpengaruh lah di beberapa daerah. Sedang turun trennya, tapi yang paling berpengaruh yang bisa kita pastikan adalah para pemilih muda kita ini. Kita coba berikan kesempatan terlebih dahulu untuk mahasiswa untuk bergabung dalam diskusi. Silakan, ada yang ingin bertanya? Selamat malam Prof, Ibu, Bapak. Perkenalkan, nama saya Amal. Saya dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Bencana. Di sini saya akan menanyakan untuk seluruh Bapak dan Ibu, bagaimana cara Bapak dan Ibu menanggapi proses demokrasi ini yang semakin kompleks karena di berbagai masalah yang ada di Jakarta khususnya, sebagai demokrasi itu yang jujur dan adil. Jadi gitu. Terima kasih. Oke. Kita kasih kesempatan Bu Leli, boleh? Prof Leli, silakan, Prof. Kalau kita misalnya berpikir bahwa pemilu itu kan dulu bukan hanya jujur dan adil, tapi juga rahasia termasuk. Tapi kan nggak ada lagi pemilu yang rahasia. Jadi semua orang seperti sudah tahu siapa yang akan dipilih bagi mereka sendiri. Nah, karena itulah tadi hasil survei Bang Ege dan teman-teman, Bang Hensa, bukan Hensat ya, Hensa, itu Hensa yang mengatakan bahwa serangan-serangan itu termasuk bagian dari upaya yang menentukan keterpilihan orang. Padahal sebenarnya dari sisi psikologi politik ya, orang itu menentukan pilihannya 5 menit sebelum dia masuk ke bilik suara, sebenarnya. Tapi kemudian karena ada serangan duha terutama, karena pada pemilihan itu biasanya sesudah duha. Tapi bukan malam-malam orang memilih kan. Kecuali dia telat memilih, itu ada serangan zuhur namanya. Gitu kan. Jadi semua waktu sholat itu digunakan. Jadi tentang jujur dan adil ini, sepanjang mereka yang Anda pilih adalah orang-orang yang tidak jujur ketika dia menentukan dirinya menjadi penguasa, maka kita rasakan semuanya, dia tidak akan pernah menjadi pemimpin yang jujur dan adil. Oke. Prof Ege mungkin bisa kasih contoh, Prof. Saya mau ngambil. Jadi kata kuncinya pada Anda sendiri sebagai pemilih, jadilah pemilih yang cerdas. Lihat calon itu dari rekam jejaknya, dari apa yang dia lakukan selama dia kampanye, kebohongan, provokasi yang dia lakukan itu adalah bagian yang bisa Saya mau salah satu contoh, karena kita jalan ya, Hensa atau Hensa. Ini contoh kan kita jalan ya. Saya menemukan di yang jauh lah sekarang ya, di samping Jabar, Jateng dan segala macam itu Kalimantan Utara misalnya. Jadi dalam konteks jujur ya. Jadi ada salah satu calon misalnya, dia tuh mengatakan nanti akan memberikan dana pada tingkat RT, dana pembangunan itu pada tingkat RT. Calon yang lain bilang, gua bisa. Itu nggak mungkin. Kalau dananya turun, nanti Anda akan ditangkap gitu. Padahal kalau kita lihat Jakarta aja menjanjikan kan, akan memberikan pada tingkat RW kalau kebetulan. Jadi tempatnya aja yang berbeda. Jadi bahwa kadang-kadang ya, tidak hanya pada konteks kita menerima atau enggak, cara melakukan persuasi itu juga dalam tanda petik jahat loh. Gua bisa program itu dilakukan. Kalau dilakukan, maka para RT akan ditangkap. Padahal sudah dilakukan di kabupaten-kabupaten lain sebelumnya, Malinau misalnya. Jadi maksud saya, kita harus juga seperti tadi, Anda itu harus cerdas juga. Kalau di satu tempat menemukan, loh ini bisa ditangkap, Jakarta enggak tuh. Jakarta menyampaikan kan? Kan Jakarta menyampaikan bahwa ini akan ada di tingkat RW misalnya, dan insentif lainnya. Jadi maksud saya, kecerdasan pemilih menentukan juga di sini. Tapi yang penting juga dicatat dalam jurdil tadi, pemilih dan penyelenggara dong. Oh, penyelenggara. Karena ada yang memilih, ada yang menghitung. Nah ini kadang-kadang jurdil juga diletak di situ. Boleh lu ketawa tuh. Jadi tingkat kejurdilan juga terletak pada situ. Antara kecocokan yang memilih dan yang menghitung. Kan sejatinya yang hitungan itu sesuai dengan pilihan. Kan kadang-kadang banyak juga isu di media misalnya. Ini kok kejadian seperti ini? Kok beda antara yang memilih dan yang menghitung? Ya ini. Jadi jurdil juga syaratnya bukan hanya cerdas si pemilihnya. Saya juga kenal Prof Ibnu ini menyampaikan aja dengan lembut gitu ya, sesuai dengan budi luhur nih kalian ya. Padahal yang ingin dia katakan, hasil pilihan bisa berbeda dengan hasil yang diumumkan. Ini kita masih pakai apa dulu yang terkenal namanya? Sirekap. Sirekap masih dipakai nih? Masih. Hah? Wah celaka juga nih. Masih dipakai ya? Nggak, Sirekap masih dipakai. Itu perdebatan di Pilpres ya Bang Egi. Pada level besar ya, tapi pada level di bawah juga kita harus waspadai untuk menegakkan yang pemilu yang jurdil itu
adalah kecocokan yang memilih dan yang menghitung itu. Jadi kejurdilan juga terletak orangnya lembut. sama yang jurdil gitu loh. Padahal yang mau bilang hasilnya beda, gitulah kurang lebih. Untuk Jakarta ini, Jakarta dikenal pemilihnya adalah pemilih rasional dan terdidik. Tapi ada ironi. Begitu orang menyampaikan visi, misi dan segala macam, ternyata dalam debat-debat itu yang mengikuti hanya sekitar 25%. 75%-nya nggak peduli. Jadi inilah yang kemudian nantinya akan kita sorot. Apakah begitu pentingnya debat-debat ini kalau kemudian masyarakat yang rasional dan masyarakat yang terdidik pun tidak tertarik dengan debat-debat itu. Persoalan di Jakarta adalah sejak pemilu 55 itu begitu warna-warni partai politik bisa menguasai Jakarta. Nah, persoalannya juga dalam pemilu Jakarta. Kan ada yang menarik, ketika partai politik yang menang dalam pemilu legislatif, kemudian ternyata dalam implementasinya gagal dalam semiotika politik. Misalnya ada warna Jakarta, warna Persija adalah orange. Misalnya warna Persija adalah orange, digambarkan dengan Monas gitu. Tapi lawannya adalah jangan tanggung, dia bikinlah warna yang sangat jingga betul dan tidak mengaitkan dengan kekuatan partai politiknya yang sendirian itu. Jadi ada pertarungan semiotika politik yang tentunya juga bisa dipahami. Persija identik dengan Jakarta, siapa yang bisa lekat dengan Persija? Kasihan lagi yang nonton. Kasihan lagi yang nonton. Bajunya biru, lambang Monasnya orange. Sementara yang satu lagi semuanya orange, gitulah ya. Nah, gitu kan? Ini teka-teki ya Bang ya, teka-teki ya. Kasihan loh, yang di luar Jakarta kan kebayangin maksudnya apa sih ya? Tapi sini langsung buka HP masing-masing. Ada 3 kandidat, yang salah satu benar-benar orange semua. Yang satu lagi masih biru, tapi logo Monasnya sudah orange. So, Anda bermaksud ini bermain di semiotika gitu ya? Betul. Oke. Terima kasih penjelasannya Prof. Egi. Ditafsirkan sama Bang Egi. Tapi yang ditanya sama adik-adik tadi soal jurdil. Bang Ginting yang ditanya oleh adik-adik tadi soal jurdil. Jadi simbol dan semiotika itu di mana jurdilnya? Enggak, kalau saya memahami pernyataan tadi, ini kok pemilu di Jakarta ini kelihatannya ruwet, complicated dan lain sebagainya ini loh, itu loh. Dalam suasana yang complicated, ruwet dan nggak karu-karuan ini, gimana sih caranya kita tetap bisa menegakkan secara jurdil, mendidik rakyat supaya milih secara tepat, kan kira-kira gitu kalau saya memahami, gitu ya. Itulah pentingnya satu catatan demokrasi itu harus berjalan terus sebagai proses edukasi kepada masyarakat. Soal detik ini belum diterima, detik ini masih mereka belum paham. Ya enggak apa-apa, kita harus terus, nggak boleh berhenti. Jangan hanya berhenti gara-gara, wah ini kok nggak diterima, wah ini kok susah. Nggak bisa. Ini terima kasih loh TV One-nya. Malam ini ilmuwan bisa ngomong bebas tanpa dipotong oleh tokoh politik. Kalau dia akan bilang, nggak bisa. Tunggu dulu. Menurut pengalaman kami di DPR. Mohon tenang. Terus Bung Hensat yang tadi memotong ya. Terus yang kedua ini tadi dikatakan bahwa ternyata yang masih terpengaruh oleh debat, masih terpengaruh oleh visi misi itu 20%. 70% nggak terpengaruh itu. Lah ada gitu aja cuma 20, gimana kalau nggak ada? Saya tuh mengambil minus malungnya begitu. Itulah tugas kita, tetap ada gunanya nggak ada gunanya dalam tanda petik. Meskipun cuma 20%, itu harus tetap dilakukan dalam rangka mengedukasi itu. Gitu loh. Jangan terus kemudian, wah cuma 20%, yang ini 70% ternyata enggak berdasarkan itu. Ya enggak bisa kita berhenti, tetap harus terus. Gitu loh. Siapa tahu nanti ke depannya naik gitu loh. Iya, yang 20%-nya ini kalau boleh sedikit ya catatan demokrasi bisa ditingkatkan dengan cara semua pembawa acara debat itu ikut langsung lah menanyakan, ketimbang dia terus-menerus mengatakan, "Hei, diam, tenang ya. Tenang. Kalau Anda masih berbicara, acara tidak kita lanjutkan. Bisa tenang nggak? Bisa diam nggak?" Itu kalau nggak salah saya 20 menit sendiri loh. Coba aja. Sama Maria itu. Kalau narasumbernya Bang, kalau narasumbernya bagus kita enggak perlu begitu. Ditambah lagi begini, saya berhak mengeluarkan Anda dari rumah. Itu kalau narasumbernya keterlaluan. Terus satu lagi loh,
Panelisnya itu fungsinya apa? Saya pikir begini, yang lebih tahu tentang jawaban para kandidat itu adalah panelis. Jadi ketika dia bilang angka sekian tentang ekonomi, tentang ini, budaya, yang lebih tahu kan panelisnya. Panelisnya cuma disuruh ngambil kertas. Kalau gitu kenapa nggak ada surat saja? Bang Ege, kami minta jadi panelis, tolong kirim surat. Kalau yang suruh apa? Kirim soal lewat PDF misalnya begitu kan, supaya nggak bisa dirubah. Ternyata malam ini yang dikritik paslon panelis juga moderator ini semuanya itu sepaket ya. problemnya bukan menghilangkan debat tapi sistem debat. Iya, itu. Dirubah. Sistemnya, polanya. Iya. Supaya lebih efektif diterima oleh pemilih ya. Iya. Tapi Prof. Ibnu. tadi abang nyebut itu istilah minus malum ya. Kenapa juga tidak satu lagi sebagai apa namanya harapan yang paling tingginya begitu ya? Ya karena yang diomongin seperti itu. Harapan yang paling tinggi kan bukan menghilangkan itu. Itu loh menurut saya. Kita pakai minus malum kecuali ada perbandingan kita mau ngomong yang harapan tertingginya apa gitu loh. Ini kan perbandingannya antara debat ini bermanfaat apa tidak gitu. Satu hal yang saya ingin katakan juga di forum ini adalah besok kan milih nih. Betul. Siapa bilang besok di antara kita juga mungkin masih bingung juga karena kadang-kadang kita cocok dengan kandidatnya, tapi keberatan dengan partai pengusungnya. Tapi ada yang nggak diusung partai loh itu. Pengusungnya, tapi kandidatnya nggak cocok. Nah ini juga besok pasti ada yang begitu. Tapi sekali lagi kalau nanti semuanya kalah dengan serangan fajar, ya diskusi ini jadi hanya catatan demokrasi dong. Saya kok mengusulkan Mbok serangan-serangan itu jangan pakai istilah sakral dong. Oh gitu. Serangan duka. Serangan fajar. Mbok serangan uang gitu aja jelas itu karena yang politik uang. Karena Bapak juga tidak menganjurkan sesuatu yang tajam sebagai lawannya. Misalnya gini ya. Mudah-mudahan sekali nih catatan demokrasi jadi dicatat ini. Karena misalnya gini, kan sudah banyak yang mengatakan itu haram. Tapi masih terjadi. Nah, Anda sebagai salah satu petinggi di Mujadalah Kiai Kampung, itu kalau misalnya Anda menerima barang atau uang untuk menetapkan pilihan Anda, itu apa hukumnya? Nah, kalau di dalilnya kan bunyinya begini, Bang. Ar-rosi wal murtasi kuluma finnar. Penerima suap dan pemberi suap kedua-duanya masuk neraka. Masuk neraka itu melebihi haram, melebihi dosa, Bang. Karena kalau haram bisa ditobati, dosa bisa diampuni. Tapi boleh diulang Gus kalimat itu Gus? Diulang ya. Diulang Gus. Biar jadi diulang kita sambil lebih zoom in lagi ya Gus ya. Saya seperti debat lah ya. Jadi para pemilih di Indonesia besok yang akan datang ke TPS-TPS, Anda harus ingat apa yang disampaikan oleh budayawan dan salah satu yai kita. Silakan. Ini ya kalau memang pemberian atau serangan uang itu menjadi bagian dari suap, maka hukumnya dua-duanya ke neraka. Ar-rosi wal murtasi kuluma finnar. Bahwa yang memberi suap dan penerima suap kedua-duanya masuk neraka. Nah, kalau sudah masuk neraka itu sudah vonis di neraka. Jadi besok pagi itu ada dua waktu yang menjadi krusial menurut survei Kedai Kopi. Karena dua waktu itulah yang mereka menentukan kapan mereka akan menentukan pilihannya, yaitu pada perjalanan ke TPS dan pada saat di TPS. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan besok pilih yang terbaik, jangan pilih yang ada serangan-serangan uangnya. Waduh. Dan ini nampaknya narasumber kita malam ini pada bijak-bijak semua ya. Nanti kita lihat bagaimana kan mahasiswa kita bijak juga tidak dalam menanggapi hal ini. Tapi nanti ya. Mahasiswa lagi. Mahasiswa lagi. Sekarang kami berikan kesempatan lagi kepada teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silakan. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani Skarsari dari Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya satu pertanyaan, apakah keterlibatan tokoh nasional terbukti efektif untuk mendongkrak calon kandidat? Terima kasih. Waduh. Bung Hensa, silakan Bung Hensa. Bang Hensa. Tatapan matanya tadi mengarah ke Hensa. Giliran yang nyerempet-nyerempet tokoh nasional saya nih. Gini, dari berbagai hasil survei memang kalau ditanya apakah Anda akan mengikuti saran orang lain, itu lebih banyak yang jawab saya akan memilih atas dasar pemikiran saya sendiri.
Tapi kalau kemudian ditanya, apakah ada tokoh-tokoh yang mempengaruhi pilihan Anda? Selalu jawabannya ada. Ada. Dan di beberapa daerah, kita ambillah Jakarta, Prabowo, Anies Baswedan, Jokowi, Ahok itu masih menjadi nama-nama yang dipertimbangkan untuk dipikirkan atau dipertimbangkan untuk dipikirin lah endorsementnya gitu. Nah itu pertanyaan bagus tuh. Apakah itu akan berpengaruh? Kalau Pak Prabowo kelihatannya yakin berpengaruh tuh. Gitu ya, kamu jangan ketawa kamu. Jadi kalau menurut Pak Prabowo himself itu kelihatannya endorsan saya itu berpengaruh, makanya dia melakukan itu kan. Tapi kalau untuk menurut tokoh-tokoh politik lainnya mungkin juga tidak. Tapi kalau ditanyakan saya, mungkin dengan waktu yang terlalu mepet itu tidak akan terlalu berpengaruh. Karena rata-rata memang sudah memiliki pilihannya sendiri-sendiri, kecuali memang dua kelompok tadi yang kata saya di segmen sebelumnya, orang-orang yang baru mau akan memilih pada saat perjalanan menuju TPS dan di kotak suara itu sendiri. Dia baru tuh menentukan pilihan. Jadi jawaban saya lebih baik mengambang begitu saja lah untuk keselamatan saya bersama. Ini boleh. Ada tambahan sedikit ya. Supaya lebih tajam, Lebih konkret, mumpung hari ini para narsumnya atau panelisnya ini ilmuwan semua, dosen, saya mau mengatakan gini Prima ya, bahwa memang ada tokoh-tokoh nasional yang sedang menyampaikan endorsement lah ya, mendorong ini dan itu. Tapi kalau menurut saya dari pengamatan saya, kalau misalnya kita mulai Pak Presiden, itu menurut saya tidak terlalu banyak loh. Bahkan mungkin suasana yang ditampilkan di layar itu menurut saya bukan suasana orang yang melakukan yang endorse gitu ya. Kalau orang endorse kan saudara-saudara sekalian. Inilah pilihan saya. Effendi Ghazali. Pilihlah Prof Ibnu Hamad. Di mana? Depok ya. Untuk. Jadi ada semacam. Nah karena ini menurut saya ini penting ya. Ini presiden kita yang paling cerdas menurut saya dalam konteks kecerdasan presidensial. Dengan semua pengalamannya. Jadi yang muncul itu pun akhirnya bisa dipahami. Oh oke. Ada apa nih gitu. Kita jadi bertanya-tanya kan kalau melihat itu. Karena menurut saya Kims loh ini, karena ini sudah saya nyatakan di ILC kan, Kims saja nggak usah pakai plus, Kims itu dalam pidato Pak Presiden di DPR itu dinyatakan sebagai kepemimpinan ini manfaatnya untuk semua. Harusnya begitu kan, Kims kan. Jadi itu yang sedang dipertaruhkan lagi-lagi karena Pilpres dan Pilkada kita demikian cepat mepet. Prof saya nanya, ini saya tambahin ya pertanyaannya. Apakah pada saat kondisi mengendorse itu, yang melakukan endorsement itu meyakini memang calonnya harus dia tolong nih dengan endorsement itu. Kalau dia tidak tolong bisa kalah nih. Ini pertanyaan antar narsum ya? Ini sesi pertanyaan antar narsum. Ini sebetulnya karena bukan Prima yang nanya, saya berhak nggak jawab. Tapi supaya lebih tajam bro, supaya lebih tajam. Ini bisa dijawab pada hulu dan hilir kan? Kalau orang bertanya gitu kan? Hilirisasi, saya bagian hilirisasi. Dengan mengutip Kompas, Litbang Kompas terakhir itu mengatakan ada pertanyaan dalam menentukan cagup cawagup siapakah pihak yang paling mempengaruhi pilihan Anda. Mayoritas responden atau 59,3% menjawab tidak ada. Hanya 20,5% responden yang menjawab keluargalah yang paling mempengaruhi pilihan. Jadi kalau Anda jumlahkan 59,3 bilang nggak ada, 20,5% keluarga, berarti sudah 80,8%. Nah jawab pertanyaan Anda, jawabannya di sekitar 20% tadi lah. Iya, saya tambahin sedikit ya. Saya tambahkan sedikit ya. Itu ya data ya. Iya. Prima tanya lagi deh biar dijawab. Bang Esat saya tambah sedikit ya. Kalau kita melihat Pilkada Jakarta di 2012 itu ada tokoh yang didukung oleh pemerintahan yang berkuasa pada saat itu tidak menang. Gitu ya. Artinya apa kurangnya sebagai penguasa pada saat itu. Pun demikian di 2017 itu yang terjadi. Jadi ada tokoh yang didukung oleh penguasa yang sedang berkuasa juga demikian dia kalah. Di 2024 ini ada tokoh calon yang diusung oleh partai yang juga partai yang berkuasa. Tapi seharusnya kan sejak awal kalau memang tokoh-tokoh di partai tersebut berpengaruh, sejak awal naik angkanya sudah tinggi. Tapi justru ketika ada calon yang lain justru dianya suaranya turun. Jadi coba kita baca itu secara cerdas sebagai mahasiswa komunikasi. Kebetulan ini dosen komunikasi semua nih, Prof Muhammad, kecuali Bang Ginting. Bu Leli ada harus ditambahkan juga sedikit. Jadi endorser itu jangan lalu memiliki valensi positif terus.
Bisa juga memberi valensi negatif. Tadinya Menarik. sebelum di-endorser dia milih gitu. Begitu di-endorse oleh tokoh itu jadi nggak milih. Bisa juga begitu. Nah Bang Hensa mau nambahin kalau gitu silakan. Gak bukan, itu saya coba ada yang berani gak jawab pertanyaan saya tadi itu. Apakah justru pada saat mengendorse pasangan tertentu dia merasa ini harus di-endorse sama saya nih. Kalau nggak di-endorse saya bisa kalah nih. Kira-kira ada perasaan begitu nggak waktu itu? Ayo ada yang berani, ada yang berani. Kalau saya kok nggak begitu mikirnya, gitu. Tadi pakai prinsip akhafud daruran itu tadi, minus malum itu tadi. Dia akan mencari orang-orang terdekat, gitu ya. Jadi persoalannya bukan menang atau kalah dalam pikiran dia. Jadi karena ini orang yang paling dekat dengan saya punya quote unquote ya kewajiban atau apa dengan moral untuk melakukan seperti itu. Jadi bukan kekhawatiran. Akademisi tetap harus berani jawab lah. Itu loh. Iya. Betul nggak si yang pada saat mengendorse itu meyakini bahwa kalau saya nggak endorse bisa kalah nih. Ini dalam politik bener salah gini nih. Bung Ege mau jawab, Nggak bisa ini, apalagi ini mahasiswa ya, jangan sampai kita tidak memberikan contoh dalam memberikan jawaban yang benar. Kalau demikian, maka rumusnya itu adalah memang dikhawatirkan turun. Maka seseorang harus turun gunung. Kalau enggak kan tanpa kita turun gunung pun sudah pasti menang gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kemudian, ini saya juga melanjutkan pertanyaan ini dengan pertanyaan baru. Kalau yang tadi sudah terjawab kan? UTS ya. Dengan pertanyaan baru yaitu ketika Anda mau turun, pada saat satu pasangan sedang turun, mungkin nggak Anda mengatakan, kalau kita kompak, kita jadi 58,2%. Mungkin nggak itu? Baik, saya jelaskan nih, teman-teman. Menjawab saya nggak nih? Harus itu dulu, harus itu. Iya, ini tentunya tidak bisa dilepaskan daripada residu pilpres di Jakarta. Misalnya, Anies memperoleh sekitar 41,1%. Kemudian Prabowo 41,6%. Ganjar 17%. Karena itulah posisi Prabowo dan posisi Anies dianggap adalah orang yang mampu mempengaruhi, terutama adalah kepada pemilih yang rasional dan terdidik. Jadi dua tokoh ini diperbutkan untuk memperebutkan itu, untuk mempengaruhi, bukan tokoh yang lain. Bukan tokoh yang lain. Jadi jumlahnya kalau misalnya itu tadi yang 41 ditambah dengan 17%, ketemu itu 58%. Itu jawabannya. Ketemu, ya kan? Bapak, pertanyaannya tadi, saya ulang ya, mudah-mudahan di rumah, ayo kita keluarkan pen. Sama-sama catatan demokrasi sekali ini ada exercise ya. Jadi ada ini seperti ujian ini Bang Ege. Ada pilihan yang lagi turun dikonfirm oleh berbagai lembaga survei. Kemudian ada orang yang mau turun gunung untuk menaikkan itu. Padahal yang membuat pengaruh itu hanya tinggal 20%. Karena 59% mengatakan tidak terpengaruh oleh siapapun, 20% mengatakan terpengaruh oleh keluarganya. Tinggal 20%. Dari 20% itu lalu dibagi ya, catat. Jadi ada yang masih memberi pengaruh sekitar 46,6% atau 47%. 47% dari 20% sama dengan berapa? Ayo cepet. Ya. Sekitar 8, berapa Pak? Angkanya berapa? Bisa dikalikan? Ya kan? 47% dikali 20%. Nah itulah yang akan menjadi penambah dari angka yang turun tadi. Baik. Dengan demikian sampai nggak 58,2%? Itu aja rumusnya malam ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah hadir. 9 jam lagi menuju ke TPS. Semoga masyarakat yang menonton sudah punya pilihan. Kami hanya mengabarkan, Andalah yang memutuskan. Sudah selesai Bang. Ini karena memang terlalu asik ya. Dan sangat nyaman narasumber. Seperti pakaian yang dipakai Maria malam hari ini. Nyaman nggak Maria? BHS ya Maria? Asik dan juga keren sehingga memang obrolan kita malam hari ini cukup hangat ya. Terima kasih BHS sudah mensponsori kita di catatan. Sekali lagi terima kasih BHS membuat dialog kami jadi nyaman, pergerakannya melihat narasumber yang sangat talkatif, dan terima kasih banyak para akademisi jurnal, disertasi, tesis semua yang sudah keluar semua digelontorin. Terima pakai kasih data Prof. semua. Ferry, terima kasih Gus Ngasawi, terima kasih juga Bung Hensat. Bang Egy, thank you. Bung Ginting. Teman-teman Budi Luhur, terima kasih banyak yang sudah hadir. Besok bangunnya lebih pagi ke TPS.
nyoblos. Sudah tahu kan pilihannya siapa kan? Kita anti politik uang guys ya. Itu dia. 9 jam lagi. Selama ini kita sudah mengabarkan dengan detail ya Bung ya. Dari catatan Singkat saja Gus. Pesan terakhir di catatan Satu kalimat. Gus Hasto untuk menyampaikan kesimpulan catatan demokrasi sepanjang sejarah catatan demokrasi. Jadi Pilih sesuai nuranimu, hindari memilih karena uang. Karena kalau memilih karena uang, Masuk neraka. Atau signalisasi kuluhumar benar. kami Dosa bisa diampuni. Kalau Jadi- cuma haram bisa ditobati. Jadi, Gus, Kalau jadi sudah tidak masuk haram neraka, halal. Ponis sudah. Ini kalau sudah urusan surga dan neraka kami angkat tangan. Kita harus tutup program malam hari ini. Saya Andro Wina Merkuri. Saya Maria Segaf, kami mengabarkan Anda yang menentukan esok di TPS 27 November 2024. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh